Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cakra Rial Prawira dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan memaparkan materi di Undang-Undang Sarbanes-Oxley Pengadilan. Pengertian Sarbanes-Oxley. Sarbanes-Oxley SOA merupakan undang-undang dan tata kelola perusahaan berstandar Amerika Serikat yang mengatur tentang akuntabilitas, praktik akuntansi, dan keterbukaan informasi termasuk tata cara pengelolaan data di perusahaan publik. SOA masyarakat perusahaan yang tercatat di bursa saham Amerika untuk mentaati sejumlah aturan yang ada guna menjamin adanya kepastian lebih besar terhadap integrasi sebuah laporan keuangan. B. Pengaruh penerapan Sarbanes-Oxley (SCG) dalam profesi akuntansi. Penerapan Sarbanes-Oxley (SCG) merupakan bagian dari manajemen risiko bagi profesi akuntan yang sangat menunjang proses sebuah perusahaan. Implikasi lebih jauh, para akuntan menjadi lebih profesional dan standar. Profesi akuntan makin terjaga. Sarbanes-Oxley yang dijalankan oleh setiap akuntan publik menghasilkan kualitas audit yang semakin baik dan meningkatkan kredibilitas profesi akuntan. Akuntansi piutang. Pengertian akuntansi piutang dan akuntansi piutang. Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi yang memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan secara jelas dan tegas bagi pemakai informasi akuntan. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan melaporkan informasi keuangan secara jelas yang dinyatakan dalam satuan mata uang. Piutang adalah hak perusahaan untuk menerima pembayaran dari pelanggan sebagai hasil dari penjualan barang atau jasa secara kredit. Akuntansi aset tetap. Pengertian aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang digunakan dalam operasi perusahaan dan tidak dimaksud untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan. 1. Dimiliki perusahaan untuk digunakan, bukan barang dagang. 2. Dimiliki untuk digunakan dalam operasi perusahaan yang utama, bukan investasi jangka panjang. 3. Dimiliki untuk digunakan dalam jangka waktu lebih dari satu siklus operasi perusahaan, bukan perlengkapan. 4. Memiliki nilai yang relatif tinggi. B. Pencatatan harga perolehan aset tetap. 1. Aset tetap yang umurnya tidak terbatas, seperti tanah untuk alokasi perusahaan pertanian dan peternakan. 2. Aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya bisa diganti dengan aset yang sejenis, misalnya gedung dan peralatan. 3. Aset tetap yang umumnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya tidak dapat diganti dengan aset yang sejenis seperti sumber alam, misalnya tambang dan hutan. Aset tak terwujud. Pengertian dan karakteristik aset tak terwujud. Aktiva tak terwujud adalah aktiva yang umur ekonomisnya panjang dan memberikan manfaat bagi operasi perusahaan tetapi tidak mempunyai bentuk fisik. Bukti pemilihan aktiva tak terwujud bisa berupa kontrak, lisensi, atau dokumen lain. Aktiva tak terwujud tak terwujud mungkin timbul dari pemerintah seperti hak paten, hak cipta, franchise, merek dagang, dan nama dagang. Perusahaan lain, misalnya pembelian yang mencakup pembayaran untuk goodwill, perjanjian tertentu seperti franchise dan lease. Liabilitas. Pengertian liabilitas. Menurut IAI melalui PAI 1984, liabilitas atau kewajiban adalah pengorbanan ekonomis yang wajib dilakukan oleh perusahaan di masa yang akan datang dalam bentuk penyerahan aktiva atau pemberian jasa yang disebabkan oleh tindakan atau transaksi pada masa sebelumnya.
B. Karakteristik liabilitas atau kewajiban. 1. Karakteristik utama liabilitas atau kewajiban menurut FASB dalam SFAC nomor 6/1985. Kewajiban atau utang mempunyai 3 karakteristik sebagai berikut. 1. Utang mewujudkan suatu tugas atau tanggung jawab kepada satu atau lebih kesatuan usaha yang memerlukan penyelesaian dengan kemungkinan transfer atau penggunaan aktiva pada tanggal tertentu dengan terjadinya peristiwa tertentu atau dengan permintaan. 2. Tugas atau tanggung jawab tersebut mewajibkan suatu perusahaan untuk melakukan pengorbanan di masa yang akan datang, sehingga perusahaan tersebut tidak memiliki sama sekali atau memiliki pertimbangan sedikit untuk menghindarkan dari pengorbanan tersebut. 3. Transfer atau peristiwa yang mewajibkan entitas untuk melakukan pengorbanan telah terjadi. Akuntansi pengkajian. 1. Pengertian akuntansi pengkajian. Akuntansi pengkajian adalah cabang dari akuntansi yang khusus menangani pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan semua transaksi yang berkaitan dengan gaji dan kompensasi karyawan. Proses ini meliputi perhitungan gaji, tunjangan, potongan, serta pembayaran. Elemen-elemen dalam akuntansi pengkajian. 1. Penghitungan gaji. 2. Pencatatan transaksi. 3. Pelaporan. 4. Kepatuhan hukum. Akuntansi untuk persekutuan. Persekutuan. Pengertian persekutuan menurut para ahli yaitu menurut Suparwoto 1997 halaman 1. Persekutuan dapat didefinisikan sebagai suatu gabungan atau asosiasi dari dua individu atau lebih untuk memiliki dan menyelenggarakan suatu usaha secara bersama dengan tujuan untuk memperoleh laba. Persekutuan didirikan oleh baik dua orang atau lebih yang mempunyai usaha ataupun belum memiliki usaha. Tujuan pendirian persekutuan biasanya adalah untuk memperluas usaha dan menambah modal agar lebih dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain serta meningkatkan laba.